Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat meskipun dalam keadaan darurat COVID-19 ini. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan kasih sayangnya kita bisa berkumpul meskipun dengan jarak jauh, kemudian meskipun dengan daring atau online. Ya, kita langsung saja ke pemaparan materi yang pertama. Seperti yang Bapak sudah sampaikan di video sebelumnya, bahwa materi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 9 ini yang pertama yaitu tentang teks laporan percobaan. Sebelum kita memasuki pembelajaran di bab ini, Bapak ingin bertanya terlebih dahulu nih, apa kalian pernah tahu tentang teks laporan percobaan? Atau mungkin kalian pernah melakukan sebuah percobaan? Kalau misalnya jawabannya belum, tentu saja sepertinya tidak mungkin. Karena pembelajaran teks laporan percobaan ini biasanya berkaitan erat dengan materi pembelajaran yang lain, yaitu materi pembelajaran ilmu pengetahuan alam biasanya, yang mungkin kalian sering sebut teks eksperimen. Ya, eksperimen atau teks eksperimen itu adalah sebuah teks laporan percobaan juga. Jadi itu sama saja. Jadi ketika kalian melakukan sebuah eksperimen, itu adalah sebuah laporan percobaan juga. Salah satu contohnya mungkin kalian ketika melaksanakan eksperimen menanam pohon toge dengan menggunakan media kapas atau tisu yang dibasahkan. Nah, itu adalah sebuah laporan percobaan atau teks laporan percobaan. Nah, itu mungkin salah satu contohnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita sama-sama mempelajari apa itu teks laporan percobaan. Ya, kita mulai. Nah, ini adalah pembelajaran teks laporan percobaan. Ada 3 item yang akan kita bahas kali ini, plus 4 item mungkin dengan materi pengertian teks percobaannya itu sendiri ya. Jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu adalah tujuan dari laporan percobaan itu sendiri apa? Tujuannya apa sih kita membuat laporan percobaan? Nah, kalian harus tahu nanti ya tujuannya untuk apa. Kemudian dalam setiap teks pembelajaran bahasa Indonesia pasti memiliki ciri tersendiri atau memiliki cirinya masing-masing. Nah, nanti kita juga akan membahas ciri dari laporan percobaan. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang fungsi dari laporan percobaan. Jadi, fungsi laporan percobaan itu untuk apa saja? Oke? Sebelum itu, kita lihat materi selanjutnya. Nah, jadi apa yang kalian tahu tentang teks laporan percobaan? Di layar kaca yang kalian lihat, itu ada 3 komponen utama, 3 poin penting tentang teks laporan percobaan. Yang sudah Bapak singgung tadi, yaitu yang pertama adalah eksperimen. Eksperimen atau melakukan kegiatan uji coba. Kemudian yang kedua adalah pengujian atau menguji. Menguji apa? Menguji sesuatu yang kalian uji tentunya. Misalnya tadi kan Bapak sudah bahas, sudah singgung, seperti menguji pohon toge apakah bisa tumbuh dengan media tisu atau kapas basah. Nah, kalian uji. Kemudian itu selanjutnya yaitu poin ketiganya ya, membuktikan atau pembuktian. Jadi, ini harus kalian catat. Jadi, laporan teks percobaan itu adalah sebuah eksperimen yang dilakukan untuk pengujian dan pembuktian sesuatu yang akan kalian uji tentunya. Apapun itu, bisa benda mati, bisa juga benda hidup. Nah, kalian laporkan dengan menggunakan teks laporan percobaan. Catat poin pentingnya: eksperimen, pengujian, pembuktian. Itu poin penting dari teks laporan percobaan. Bisa kalian lihat laporan teks hasil percobaan. Jadi laporan teks hasil percobaan adalah sebuah teks yang melaporkan hasil uji coba atau eksperimen yang diuji dan membuktikan sesuatu hal oleh peneliti. Penelitinya siapa? Ya kalian sendiri tentunya penelitinya. Bisa penelitiannya bisa sendiri atau individu maupun berkelompok. Nah,
setelah kalian bereksperimen dan meneliti, kalian hasilnya tulis. Tulisan kalian itu disebut dengan teks laporan percobaan atau teks hasil percobaan. Ya, jadi laporan teks hasil percobaan itu adalah sebuah karya tulis ilmiah berupa eksperimen yang dilaporkan melalui tulisan, baik ketika kalian sedang pengujian, praktikum dan segala macam. Itu kalian bisa catat, silakan. Di situ sudah jelas pengertiannya. Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalaupun memang ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti tanyakan langsung ke Bapak. Boleh melalui media sosial yang lain. Oke. Kita nanti bahas bareng-bareng juga ya di media sosial yang lain. Oke. Materi selanjutnya yaitu tujuan dari teks percobaan. Nih, ini tujuan dari teks laporan percobaan. Yang pertama, menginformasikan. Tentunya menginformasikan apa? Menginformasikan apapun yang kalian uji. Contoh misalnya, kalian ingin menginformasikan bahwa kandungan vitamin C dalam jeruk itu berapa gram sih? Nah, kalian bisa menginformasikan dengan cara melakukan eksperimen. Kemudian kalian tulis hasil eksperimen kalian ke dalam teks hasil percobaan kalian. Kemudian kalian juga selain menginformasikan juga mengklasifikasikan. Maksudnya apa? Ini salah satu contohnya seperti ini. Ketika kalian ingin makan bakso, kemudian kadang-kadang bakso itu ada yang lembek, ada yang keras. Nah, kalian bisa mengklasifikasikan bakso lembek dan bakso keras itu apakah mengandung boraks, formalin atau tidak. Ketika kalian bereksperimen bahwa bakso itu ternyata mengandung boraks, kalian klasifikasikan bahwa bakso itu ternyata mengandung boraks dan berbentuk agak keras. Kemudian kalaupun misalnya baksonya tidak keras atau agak sedikit lembek, berarti bakso itu tidak mengandung formalin atau boraks. Itu klasifikasi. Kemudian mendeskripsikan. Contoh misalnya mendeskripsikan seperti apa? Kalian melakukan sebuah percobaan membuat slime. Kalian yang sering membuat slime, itu adalah sebuah eksperimen. Kemudian kalian tulis misalnya langkah-langkah cara membuat slime tanpa bahan pengawet. Misalnya kalian tulis dari awal sampai akhir langkah-langkahnya. Kemudian kalian jelaskan dan kalian paparkan. Itu adalah mendeskripsikan sebuah laporan percobaan. Apa yang dicoba? Yaitu adalah uji coba yang kalian buat. Apapun itu. Kemudian ingat, apapun yang diuji cobakan itu harus berdasarkan fakta ketika ditulis dalam sebuah teks percobaan. Ya. Jadi, apapun yang kalian buat atau eksperimen yang kalian buat kemudian kalian tulis di dalam teks percobaannya, itu harus berdasarkan fakta. Misalnya, kalau kalian bereksperimen tentang pohon toge ternyata tumbuh di dalam media kapas yang berair meskipun tidak terlalu bagus. Kalian tulis saja, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangkan. Itu faktanya. Ya, oke, paham sampai sini? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Ini adalah ciri-ciri teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan percobaan yang pertama ternyata bersifat fakta. Semua isi di dalamnya harus pasti dan harus bisa dibuktikan. Jadi jangan asal-asalan, tidak boleh opini, tidak boleh asal bicara dan asal tulis. Laporan percobaan itu harus berdasarkan fakta, pasti dan dibuktikan. Misal contoh seperti ini. Bapak akan bagi dua kalimat seperti ini. Kandungan vitamin C di dalam buah jeruk kira-kira banyaknya cukup banyak. Apakah itu fakta? Tentu saja bukan, karena tidak ada mengandung sebuah angka yang pasti, tidak bisa dibuktikan secara jelas. Jadi, kandungan vitamin C dalam jeruk ternyata rata-rata cukup banyak. Rata-ratanya itu berapa? Cukup banyaknya itu berapa? Faktanya mana? Dibuktikan atau tidak? Itu bukan fakta. Kalau misalnya seperti ini kalimatnya,
Pada tahun 1970-an, seorang ilmuwan telah meneliti bahwa kandungan vitamin C dalam jeruk sekitar 5 gram. Itu sudah berdasarkan fakta, karena pembuktiannya sudah ada ketika seorang ilmuwan melaksanakan penelitian tahun 1970. Dan berapa kandungan vitamin C-nya? Misalnya sekitar 5 gram. Itu adalah fakta. Angkanya ada, pasti, kemudian sudah dibuktikan. Yang selanjutnya, cirinya adalah isinya lengkap. Agar informasi yang disampaikan itu dapat bermanfaat bagi pembaca dengan info yang lengkap. Jadi, pembaca dapat memahami secara utuh hasil dan data dalam teks. Tidak boleh setengah-setengah, tidak boleh terpotong-potong. Jadi, semuanya harus lengkap dari awal sampai akhir. Langkah-langkah cara membuat slime. Itu ada 5 langkah. Kelima langkah itu harus tersusun dengan lengkap dan rapi. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak boleh diacelok atau tidak boleh hilang salah satunya. Jadi harus lengkap. Agar kenapa? Ketika pembaca teks laporan kalian, si pembaca itu bisa melakukan atau bereksperimen juga seperti kalian dengan tepat dan benar. Jadi isinya harus lengkap. Yang terakhir, cirinya adalah objektif, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Tidak boleh dilebih-lebihkan seperti yang Bapak bilang, tidak boleh dikurang-kurangkan. Jadi kalau misalnya si kandungan vitamin C dalam jeruk itu ketika kalian melakukan eksperimen itu hanya 5 gram, tulis 5 gram. Tidak boleh dilebihkan, tidak boleh dikurangkan. Pak, boleh nggak misalnya jadi 4,5 gram? Tidak boleh, karena sesuai dengan apa yang ada dalam teks laporan percobaan dan eksperimen yang kalian buat. Jadi tetap harus objektif. Oke? Dan yang selanjutnya, ini adalah materi terakhir, yaitu tentang fungsi teks laporan percobaan. Ada 5 poin dari fungsi teks laporan percobaan. Kalian boleh catat, kalian boleh isi, kalian boleh perhatikan, silakan. Ada 5 poin. Yang pertama sebagai informasi. Ya, tentunya sebagai informasi. Yang kedua sebagai bukti. Ketika kalian melakukan percobaan, mana buktinya? Misalnya kalian membuat sebuah toge dalam kapas basah. Ketika kalian uji coba atau eksperimen, mana buktinya? Bagus atau tidak? Kalian sudah ada teksnya. Ini buktinya. Ini teks laporannya. Silahkan baca dan ini pembuktiannya. Datanya pun ada, karena pengumpulan data laporan kegiatan yang telah dilakukan. Datanya ada, hasilnya ada, segala macamnya ada. Jadi sebagai sumber informasi juga. Dan yang keempat sebagai pemecahan masalah. Kayak tadi nih, kalian melakukan percobaan apakah boraks itu ada formalin dan baso itu apakah ada boraks dan formalinnya atau tidak. Kalian bisa melakukan percobaan dan eksperimen, kemudian lakukan teks laporan percobaan, itu menjadikan sebuah pemecahan masalah dan juga sebagai pertanggungjawaban. Jadi teks laporan hasil yang kalian tulis itu dipertanggungjawabkan ketika kalian, wah ternyata bakso itu ada boraksnya, mana hasilnya, dipertanggungjawabkan atau tidak? Ya, ini hasilnya, ini teksnya, kita bisa mempertanggungjawabkan hasilnya. Seperti itu mungkin itu adalah materi tentang teks laporan percobaan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalaupun tidak, terima kasih. Kalaupun iya, silahkan nanti tanyakan ke Bapak saja tentang teks laporan percobaan ini. Dari Bapak dicukupkan sekian. Tetap sehat, tetap semangat. Kemudian silahkan lakukan pembelajaran di rumah dan jangan malas-malasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.